coaching dengan model alur tirta. Di sini saya Tatin Roaita sebagai coach dan Bu Nelis di sini akan menjadi coachee dan Bu Bunga di sini akan menjadi pemantau. Baiklah, kita mulai untuk coaching hari ini. Selamat siang, Tatin. Bu Nelis, ya selamat siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, hari ini sih mendung ya, tapi ada beberapa hal yang saya mau cerita sama Tatin. Kebetulan kita ngumpul di Lakrasyo ya hari ini. Ada yang mau saya sampaikan tentang ini, ada sedikit masalah anak pembelajaran di kelas. Iya. Jadi gimana ya? Di kelas itu kan saya nyoba belajar praktek. Kita udah coba pakai cara, saya udah ngasih mereka videonya praktek, sudah ngasih mereka SOP-nya tertulis, sudah ngasih mereka demo langsung gitu ya di lab sini. Tapi ternyata dari sekian banyak anak itu masih aja daya tangkapnya nggak semuanya mampu gitu. Saya kadang minta cari model konten materi seperti apa ya, mulai dari tertulis sudah ada SOP-nya, mulai dari videonya di YouTube juga sudah ada, mulai dari saya langsung praktekkan juga sudah ada. Tapi ternyata kenyataannya begitu mereka saya minta praktek mandiri karena memang di SMK kita harus mandiri, kenyataannya hasil praktek mereka itu jauh dari yang kita contohkan. Itu kayak bikin saya, ini saya yang salah mana ya, saya itu mau koreksi ya, ini kayaknya salah saya gitu. Tapi apa ya yang kurang secara konten, secara materi pun saya udah ngasih beberapa choice, beberapa pilihan, menyesuaikan mereka sukanya lihat di YouTube ya kasih itu. Tapi kok masih ini ya, masih belum semuanya memahami praktek itu. Kadang juga saya belum hafal itu kalimatnya seperti itu. Anak-anak suka seperti itu yang bikin saya menyampaikan saya lakukan sama anak-anak. Kalau dari masalah yang dicurhatkan Bu Nelis ini, Bu Nelis itu pengennya nanti skalanya dari 1 sampai 10 berapa yang diharapkan biar anak-anak itu bisa paham dengan materi dan praktek. Karena ini SMK, depannya adalah kompetensi, skillnya paling tidak mereka bisa sampai angka 7. Angka 7 itu adalah saja mereka sesuai SOP. Meskipun ada di tengah-tengah agak sedikit miss, tapi runtutannya itu benar, itu tuntutannya. Jadi hanya cukup di 7 saja, tapi kenyataannya mereka sampai di 5 kayak gitu Mas ya. Jadi sekarang levelnya masih di angka 5. Pengennya naik ke 7 lah, walaupun ada beberapa anak yang memang udah bisa 1-2 anak dan satu kelas 32 anak ya. Kalau yang bisa cuma 5-6 anak itu kayaknya nggak ini deh. Nggak bikin sih. Benar masih ada yang jauh di bawah itu. Kayaknya kita ngerasa gagal aja prosesnya. Kalau dari permasalahan yang disampaikan Bu Nelis, kira-kira memang ada hambatan kan di situ ya? Apa nih hambatannya ya? Kalau yang saya coba amati mungkin satu nih, karena jam praktek kan tidak banyak juga, karena satu kelas 30 anak, sementara lab kita juga nggak terlalu besar, masuk ke lab pun nggak bisa semua masuk, kita harus bagi bergilir ya. Kemudian juga daya tangkapnya anak-anak masing-masing beda. Anak-anak itu kalau udah bahasa Inggris, yang praktek-praktek seperti ini di restoran itu kena bahasa Inggris itu rasanya udah terus bilangnya aja tuh, mau nyapa aja nggak bisa, good morning aja mulut nggak keluar, udah meskipun kita udah ayo ngomong good morning gitu, tapi kenyataannya hambatan utamanya ya lengkap. Kemudian jam praktek juga biasanya kita kan jam siang, jam fresh pagi gitu, jam 7 kayaknya mesti depan kita dapetnya di atas jam 10 sampai sore itu juga sih hambatannya. Jadi berarti memang hambatannya ada 2 ya di sini yang bisa digali dari daya tangkapnya dari anak-anak itu, dan juga karena mungkin pembagian jamnya untuk praktek itu selalu berada di siang. Jadi memang kurang bisa maksimal untuk ditangkap oleh anak-anak. Ya. Kira-kira dari Bu Nelis sendiri solusi apa yang bisa didapatkan? Kira-kira apa ya, kalau saya mencoba menggalinya, karena mungkin ini adalah jam siang. Kalau minta mati kayaknya nggak mungkin bakal tidur sama sekolah ya. Jadi mungkin kayaknya anak-anaknya harus dibawa enjoy meskipun di siang. Mungkin itu yang pertama. Oh iya. Kenapa saya bilang dibawa enjoy? Karena kan di servis itu perform ya. Ketika performnya dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak benar pun kadang memang ngomel. Awalnya mungkin ngomelnya diulangi karena saya lebih banyak ngomel ya.
bawa seperti itu, dan memang harus dibuat fun. Iya. Karena siang, walaupun alasannya macam-macam sih anak-anak itu. Karena pagi udah kena matematika, kena bahasa Inggris udah pusing, siang kena praktek belum hafal tambah pusing ya gitu. Mungkin dibuat fun dulu. Setelah itu kayaknya mereka mungkin lebih enjoy kalau kita minta belajar sama temennya. Jadi kayak Iya. jadi mereka mungkin dari 5 atau 6 anak yang menurut saya di atas rata-rata bisa saya rangkul untuk jadi tutor temannya. Barangkali loh ya mereka takut sama saya karena saya kan ngomel ya. Barangkali jadi dengan gitu mereka punya apa ya, dengan temennya sendiri mereka nggak takut gitu. Dengan kita kelompokkan dengan temen, nanti temennya yang ngasih penguatan, temennya yang meluruskan jika ada yang salah. Soalnya kalau ada saya kan ada syutingnya berhenti anak-anak. Biasa saya tapi berhenti. Iya. Ini semangat Karena ada gurunya. Kayak gitu deh. Nanti saya buat tim per ring aja ya, per grup, biar mereka bisa praktek dari temennya yang saya pilih, yang memang kompetensinya lebih bagus dari lainnya, ya nanti yang bantuin temennya. Daripada saya yang kayak jadi satpam jadi takut akhirnya nggak praktek. Begitu ya. Iya. Memang kalau dari ceritanya Bunda Liz ini, dari solusi tadi, memang yang ditingkatkan adalah dari anak-anak sendiri juga. Jadi kembali dari teman-temannya juga nanti yang memberikan tutor. Iya, tutor benar sih. Kayaknya begitu itu lebih enjoy buat anak-anak. Selain kalau sama gurunya kan, apalagi awal gurunya agak ngomel ya, agak gimana kita nggak ngomel, kita di SOP kita harus ya, benar perfect. Tapi kalau dengan temannya mungkin agak ada ini ya, celah untuk nggak apa-apa sesama teman itu biasanya lebih enak kalau ngomong. Kalau dengan gurunya kan salah satu kali lah itu. Terus kira-kira ya Miss, targetnya untuk melakukan proses ini, untuk perbaikan ini kapan? Kalau saya sih, kalau saya hitung jamnya ya, yang pertama yang harus saya lakukan itu kan kayaknya sih ngumpulin anak-anak yang bisa kita gandeng jadi tutor nih. Itu dulu yang nanti kita ajari bagaimana untuk menjadi tutor temennya, ngelit temennya seperti apa, seperti itu dulu kayaknya. Setelah itu tugasnya mereka apa, kemudian positifnya mereka apa, mereka jadi tutor temennya. Baru mungkin besok saya bisa kumpulin para tutor. Baru setelah itu nanti bikin schedule sama tutor, kesepakatan untuk mereka bagi timnya seperti apa, mereka milih sendiri atau saya yang pilihkan. Karena sama sih kalau mereka jadi tutor temannya dan mereka nggak ada serak sama temennya jadi saya lebih banyak dengan sama tutor aja, nanti tutornya juga menentukan timnya. Saya hire ini, saya ini, lebih kayaknya lebih solusi buat mereka, nggak kita hanya dulu dan mereka juga punya suara untuk kamu ini ikut saya aja. Jadi ini schedule sama tutor, habis itu baru kebetulan sekarang hari Selasa ya. Karena Selasa harus sama tutor, Kamis nih saya ada jam prakteknya, jadi Kamis kita bisa eksekusi jam praktek. Coba dulu sama tutornya, semoga auranya berubah. Kan sama tujuannya kan untuk proses perubahan itu kan nggak singkat kan ya, memang harus ada tahapannya. Dan benar memang harus dimulai dari tutornya dulu, dari anak-anak sendiri. Terus rencananya nih ya, tidak lanjutnya nanti kita ini bisa sharing-sharing lagi. Kira-kira kapan ya Jalis ya? Kayaknya saya butuh cerita lagi sama Bu Gatin itu insya Allah minggu depan deh. Kita lihat hasilnya dari anak-anak ini kan nanti ada berbalik, ada feedback dengan anak-anak. Kalau memang cara ini oke, kayaknya saya bisa replace ke praktek yang kelas lainnya. Tapi kalau cara ini masih belum maksimal, mungkin kita bisa coaching lagi. Saya minta supaya I always stay with you. Thank you so much. Terima kasih ya. Kayaknya kita sering-sering baru kita bisa ngobrol setelah bisa. Ternyata di situ. Ini lagi iya sih. Tutor itu yang bisa membuat anak-anak lebih dewasa kan usia SMK. Terima kasih banyak. Saya sama-sama. Bisa cerita. Demikianlah proses coaching dari kelompok CGB Angkatan 5. Di sini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya adalah pemantau dari Bunda. Baiklah teman-teman, setelah saya mengamati hasil dari coaching yang sudah dilakukan baru saja, itu saya amati
alurnya sudah runtuh, jadi sudah sesuai dengan alur kita. Tujuannya sudah jelas, identifikasinya juga sudah jelas, hingga tanggung jawab sampai dengan versi nyatanya. Jadi di situ sudah runtut, sudah jelas, dan mengenai tentang tujuan tadi juga sudah dijelaskan gamblang di situ sama Bu Nelis selaku yang sebagai coach ya. Kemudian Bu Tatin juga sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di situ. Jadi saya anggap sudah mulai muncul, sudah lumayan baiklah menurut saya. Jadi hanya ada sedikit yang perlu ditingkatkan mengenai penambahan pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya bisa menggali potensi dari coaching. Jadi coaching di sini sebenarnya itu sebenarnya memiliki potensi-potensi yang lebih dari yang kita harapkan hari ini. Nah, jadi nanti Bu Tatin sebagai coachnya bisa membantu meningkatkan kemampuan. Jadi untuk menggali potensinya Bu Nelis itu dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Iya. Saya rasa cukup itu yang saya amati baru saja. Terima kasih.